Hai everyone, tidak terasa kita sudah sampai di hari ketiga pemotretan Movie Issues HP Bazar tahun 2025. Pemotretan kali ini yang ketiga maksud saya temanya adalah horor berlangsung di House of Tugu Kota Tua. Sayangnya saya tidak bisa hadir untuk menemani all the cast, all the members yang bertugas hari ini. Tapi kita tidak akan melupakan tugas kita. Brunch with Dave to go akan tetap mengirimkan makanan yang sudah kita siapkan. Aku kirimin pizza ya, pizza dari The Coach Coffee Shop dan beberapa makanan yang sudah kita pilih dari Okuzuno. Hope you can enjoy it while I'm not back. Walaupun saya tidak di sana, saya tetap akan ngobrol dengan aktor dan aktris yang sedang bertugas. Berkat kemajuan teknologi, saya masih tetap bisa menitipkan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk Adipati. Menurut kamu, bagaimanakah cara mempersiapkan diri supaya nggak stuck di satu karakter peran? Balik ke karakter diri sendiri ya. Paling gampang adalah ngobrol sama lingkungan terdekat. Jadi kayak kalau misalkan kita syuting, kita kan fokus ya gitu, pulang pergi, fokusnya tuh in the zone, kita ketemu sama lawan main, terus cara kita tetap bisa fokus di lokasi kayak gimana gitu kan. Pas kita balik ke rumah, terus kita ngebuka diri kita lagi sama orang-orang di rumah, atau sama teman-teman terdekat, pasti pelan-pelan kita akan bisa balik lagi sih ke diri sendiri gitu. Cara ngomong kita, cara kita aslinya kita, kalau kita bercanda-bercanda kayak gimana gitu, terus mindset kita balik ke semula lagi. Karena paling gampang adalah cuma ngobrol sama orang terdekat supaya dia bisa ngerimain kita kalau kita tuh seperti apa sih aslinya gitu sih. Kemudian pertanyaan untuk Abi mana? Abi, kamu lebih merasa terganggu dengan efek serem di horor atau justru psikologi karakter yang dimainkan yang terus-terusan dihimpit oleh suasana gelap? Yang mana? Sebetulnya secara tergantung sih kebutuhan filmnya. Kalau emang pendekatannya lebih psikologis, emang agak mengganggu tuh biasanya ke psikologi kita. Tapi kalau misalnya acting kan ada dua tipe ya mas, ada yang internal, ada yang eksternal. Jadi dibilang method acting atau classical acting gitu. Kalau classical acting kita lebih menggunakan eksternal. Nah jadi untuk supaya psikologi yang nggak terlalu terganggu, kita bisa menggunakan tadi classical acting, jadi external acting yang terlihat, bukan yang tidak terlihat. Sebetulnya gitu sih. Sekali lagi sebetulnya ini pekerjaan saya, jadi saya nggak boleh merasa terganggu. Harus bersenang-senang melakukannya. Nah, untuk Derby, just for fun nih, buat kamu, mana yang lebih ngeri? Satu, takut karena nggak tahu atau takut karena udah tahu? Hai Kak Dave, pertanyaannya tadi takut karena nggak tahu atau takut karena udah tahu? Kalau buat aku justru pasti takut karena nggak tahu. Karena kalau udah tahu kita tahu gimana cara untuk ngatasin ya. Jadi udah tahu solusinya. Bukan udah tahu solusinya, udah bisa bersiap-siap mencari solusinya gitu. Maya Hasan, kamu kan seorang harpis. Ini sebutan untuk pemain harpa ya guys. Dan pernah juga terjun ke film horor. Buat Maya di film horor, kamu lebih cocok jadi yang ngedampingin atau justru jadi sumber ketakutannya itu sendiri? Halo, Dave. Hai Dave. Aku belum pernah main film horor, mainnya film thriller. Nah, aku kayaknya lebih cocok jadi pendamping sih. Yusuf Mahardika, saya punya satu pertanyaan untuk kamu. Selama syuting horor, ada momen yang benar-benar ganggu pikiran atau bikin kamu keinget terus gak sih? Coba diingat-ingat. Ada sih ya, karena kebetulan aku kan penakut ya anaknya, jadi suka terlalu banyak berimajinasi gitu ketika lagi diem sendiri. Nah biasanya sebelum tag kan area set harus clear gitu. Nah pada saat momen itulah kayak tiba-tiba muncul kayak, kok kayak ada yang ngeliatin ya, kok kayak ada yang merhatiin dari jauh ya, padahal mah nggak ada, kosong. Karena kan kita syuting juga banyak kru rame, tapi momen-momen yang sebelum mulai take tuh biasanya agak sedikit ke distract dan agak mengganggu
mengganggu aku pada saat mau berakting sih. Tapi ya sebenarnya nggak ada apa-apa, emang karena aku anaknya penakut aja dan terlalu banyak overthinking mungkin. Indra Jegel, dalam film horor komedi lebih gampang mengandalkan skrip atau improvisasi buat ngelawak? Which one? Jadi Mas Dave, untuk berkomedi lebih memilih scripted atau improvisasi? Kalau aku scripted. Karena scripted kita sudah bisa menakar seberapa jauh kadar lucu karena berkesinambungan dengan adegan yang lain. Kalau improvisasi biasanya akan entah kemana-mana dan cenderung akan memakan durasi. Jadi saya memilih scripted. Untuk Ibu Yayang Senur, untuk Ibu, apa yang membuat film horor Indonesia memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan film horor luar negeri? Sulit saya jawab karena saya sebetulnya nggak begitu suka film horor, baik yang luar negeri maupun yang Indonesia. Cuman kalau kamu tanya, Dave, apa yang menyebabkan dua film itu beda? Mungkin karena film Indonesia dekat dengan kita, ya kan? Belum saja karakter-karakternya ada atau tidak ada, tapi Indonesia banget. Lalu karakter dari film itu sendiri, suasana dari film itu sendiri, membawakannya dari si film itu yang dekat di hati kita, jadi believable gitu. Kalau luar negeri, apalagi Amerika, kadang kita, oh ya masa sih ada gitunya. Tapi tentu saja film Indonesia horor yang bagus, yang dibikin bagus. Kalau filmnya dibikin sembarangan juga nggak kena. Dan yang penting kita ketahui semua, sutradara yang bagus membuat film yang bagus. Jadi kalau ada film yang bagus, yang baik, yang kita suka tonton, itu karena sutradaranya bagus, baik. Widuri, aku punya pertanyaan untuk kamu. Pengalaman pertama yang sampai sekarang tidak bisa kamu lupakan saat syuting film Siksa Kubur. Apa tuh? Hai Kak Dev, aku Widuri Putri, terima kasih atas pertanyaannya dan sekarang aku akan menjawab. Sebenarnya pengalaman waktu syuting Siksa Kubur ada banyak banget, cuman salah satu yang menurut aku paling aku ingat sampai sekarang adalah bahwa aku bisa ketemu banyak sekali pemain-pemain senior yang dari dulu tuh aku kayak, aduh aku pengen banget main film sama Bu Yayang, Ibu Nini El Karim, Eyang Arswendi, Eyang Slamet. Wah banyak banget sih sebenarnya, meeting new people, terus bisa ngerasain gimana sih rasanya tuh disutradarain dan didirect sama Bang Joko. Dan sebenarnya fun fact, nonton film-film Bang Joko yang dulu ya, dulu aku tuh sering ditemenin sama Drew, kakakku biasanya nonton film-film Abang Joko. Sebelum Siksa Kubur dia kayak, aduh keren banget nih film-film Bang Joko, aku pengen deh main film Bang Joko suatu saat. Dan tiba-tiba mimpi aku terkabul dan ya doa-doa aku terkabul, jadi aku kayak wow keren sih. Dan ada lagi satu adalah aku bisa satu scene dan satu kamera bareng Bu Yayang, itu pengalaman yang gak akan pernah aku lupakan sih. That was a very special moment dan it was very memorable. That's it everyone, it's a wrap. Terima kasih banyak untuk kebersamaan selama 3 hari menemani cast, member, dan tim yang terlibat untuk melaksanakan pemotretan dan syuting movie issue Harper's Bazaar 2025. Saya Dave Hendrik, saya tunggu kehadiran teman-teman tahun depan di movie issue berikutnya. Bye everyone.